Ting dong ding ting ting dong 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 trot. Buset. Berita viral apa lagi nih, coy? Ini wajib aku share ke teman-teman nih. Klik ke saudara juga nih. Klik. Wah, jangan lupa ke para emak-emak harus tahu nih biar rame. Klik. Tapi kalau itu beritanya tidak benar gimana? Alas bodoh amat. Yang penting biar rame, kita viralin aja biar tahu hoax atau tidak, bodoh amat. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak ibu yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah dan seluruh warga Indonesia yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Sekarang ini perkembangan informasi teknologi merubah pola pikir dan perilaku manusia. Gadget dan media bagaikan kawan, tapi tidak sedikit orang yang menggunakannya untuk menyebarkan hoax atau berita bohong. Sejak Agustus tahun 2018 hingga Mei 2023, Kementerian Kominfo telah mencatat lebih dari 11.642 isu hoax yang beredar di Indonesia. Isu hoax dimulai dari kesehatan, politik, internasional, agama, pendidikan, dan pencemaran nama baik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan tentu hoax ini akan memberikan dampak negatif bagi kita semua, yaitu perpecahan, ujaran kebencian, dan kerugian di berbagai pihak. Oleh karena itu, pemerintah harus tindak tegas untuk menghukum para penyebar hoax sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Di dalam Quran surah An-Nur ayat 11, dalam tafsir Asy-Sya'di dijelaskan bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, ditetapkan di neraka yang paling bawah, disiksa kekal selama-lamanya. Quran surah An-Nur ayat 11 ini mengisahkan tentang kasus hoax yang menimpa keluarga baginda Rasulullah SAW, yakni istri beliau yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dituduh tanpa bukti. Bermain gelap dengan pemuda yang bernama Sufyan bin Al-Mu'attal, dan yang membuat tuduhan ini adalah pemimpin munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul beserta kelompok munafik lainnya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan klarifikasi bahwa berita tersebut adalah berita hoax atau berita tidak benar. Lalu bagaimana sih tuntunan Islam agar kita tidak terjebak dari hoax? Yang pertama, tabayyun. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma la taf'alun. Berdasarkan ayat ini, di dalam tafsir Adwaul Bayan, bahwa kita sebagai orang yang beriman, kita harus berhati-hati dalam menerima kabar dari orang fasik. Jangan langsung percaya dan menerima langsung berita itu. Nah, cek and recheck dulu dari mana datanya, sumbernya, websitenya. Makanya tingkatkan literasi. Dengan literasi, wawasan menjadi luas dan mendalam. Analisislah berita yang kita dapat dan waspadailah akun-akun fake dan buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, yakni sebar setelah benar. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtu ma laisa laka bihi al-ayah. Berdasarkan tafsir Aisarut Tafasir, kita tidak boleh mengikuti perkataan dan perbuatan sebelum kita mengetahui akan kebenarannya. Bila ada data-data yang belum fakta, jangan kalian menyebarkannya. Nanti
akan bisa jadi berbahaya. Saya mau tanya nih, tapi kalau kita mengejarkan untuk mencari kebenaran boleh atau tidak? Ya boleh, yang penting itu harus disertai niat yang benar dan sifatnya harus tabayun. Kan niatnya juga untuk mengetahui faktanya. Yang ketiga, jangan berburuk sangka. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, di dalam tafsir Fathul Qadir dijelaskan, Allah melarang orang-orang yang beriman untuk mendekati sifat suuzon atau berprasangka buruk sebelum tahu kebenarannya. Maka tanamkan husnuzon atau berprasangka baik. Satu warga Indonesia, mantul, mantap betul. Terakhir, agar didiklah diri kita menjadi orang yang berperilaku jujur. Jangan mengejar berita viral yang tidak tahu akan kebenarannya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna sirku yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, stop berita bohong. Ingatkan saudara kita, jangan sebar berita yang belum tentu pasti sebelum tahu kebenarannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.